oleh-oleh dari Arab Saudi ya tidak cukup kalau misalkan saya harus bagikan ke para jamaah semua, tapi yang mau kurma ajwa, air zam-zam dan oleh-oleh Saudi yang lain boleh silaturahim ke rumah ya. Nah kemarin Mas David dan beberapa jajaran takmir ya sudah duluan ya mencicipi oleh-oleh dari Arab Saudi ya. Dan alhamdulillah zam-zamnya masih banyak. Bagi panjenengan yang mau minum air zam-zam ya boleh nanti silaturahim ke rumah, nanti kita ngobrol-ngobrol di rumah dan juga kita minum air zam-zam dan juga makan kurma ajwa di sana insyaallah ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji dan ibadah umrah ini memang ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau misalkan sholat 5 waktu itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap kaum muslimin. Akan tetapi ibadah haji dan ibadah umrah ini hanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi mereka yang mampu. Artinya ketika ada orang yang belum mampu untuk berangkat ibadah haji, maka dia tidak berdosa. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal mula syariat daripada ibadah haji ini yaitu dahulu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke atas gunung. Dalam sebuah riwayat, gunung yang dinaiki oleh Nabi Ibrahim ini merupakan Jabal Sofa ataupun Bukit Sofa yang ada di samping daripada Ka'bah. Ada pula yang mengatakan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke Bukit Tursina yang ada di Mesir. Dalam riwayat yang lain, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk naik ke Jabal Rahmah di Arafah untuk mengumumkan kepada manusia syariat tentang ibadah haji ini. Pada waktu itu Bapak-bapak Ibu-ibu belum ada speaker ya. Belum ada Facebook, belum ada handphone. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana mungkin manusia di seluruh dunia nanti akan mendengarkan seruan saya?" Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Anta adzin finnas wa ana sa'ubaliku lahum." Wahai Nabi Ibrahim, tugasmu hanya menyampaikan saja. Nanti manusia aku akan perdengarkan semua seruan untuk berangkat ibadah haji ini. Dan hal itu Allah Subhanahu wa taala kemudian abadikan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fin nasi fil haji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir ya'tika min kulli fajjin 'amik." Wa adzin fin nas, dan umumkanlah kepada manusia bil haji, tentang ibadah haji ini. Dan nanti manusia akan mendatangi tempatmu ini, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah, min kulli fajjin 'amik, dari seluruh dunia. Wa 'ala kulli dhamir aw 'ala rijal, entah mereka itu datang berjalan kaki ataupun mereka naik kendaraan. Dan hal ini Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ternyata terbukti setelah berapa ribu tahun, kemudian semua umat Islam di seluruh penjuru dunia tidak ada satupun di antara mereka yang tidak mengetahui tentang syariat ibadah haji ini. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita nanti sudah sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, bagi para jamaah umrah, maka nanti mereka akan melaksanakan sebuah rukun daripada haji ataupun daripada umrah. Kalau rukun daripada haji itu disebut sebagai tawaf ifadah. Kalau umrah itu merupakan umrah atau tawaf lil umrah. Sekarang pertanyaannya, mulai kapan Ka'bah itu ada? Siapa yang tahu? Ini kalau ada hadiah saya bagi-bagi lagi nih. Hadiahnya di rumah, insyaallah ya yang dapat hadiah. Sejak kapan Ka'bah itu ada? Dari Nabi Ibrahim. Ada jawaban lain? Sebelum Nabi Ibrahim. Ada jawaban lain? Tepatnya kapan kalau sebelum Nabi Ibrahim itu?
Zaman Nabi Ismail, nama Nabi Ismail setelah Nabi Ibrahim. Saya masih kecil. Ya. Dari Nabi Adam, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita jelaskan. Karena sebagian orang mereka tidak mengetahui bahwasanya ternyata Ka'bah itu sudah jauh-jauh ada bahkan sebelum manusia ini diciptakan. Ya. Dahulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk meletakkan pondasi daripada Ka'bah itu untuk berada di kota Mekah, fi buq'atil mubarakah. Apa dalilnya Ustaz? Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa id yarfa'ul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dan juga putranya untuk meninggikan bangunan daripada Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan dalam tafsirnya, ketika di zaman Nabi Ibrahim bangunan pondasi dari Ka'bah itu ada, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan bangunan daripada Ka'bah, artinya Ka'bah sudah ada jauh-jauh hari sebelum Nabi Ibrahim. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan, fa inna qawaidal Ka'bah, bahwasanya sesungguhnya pondasi daripada bangunan Ka'bah hadza mawjudun qabla wujudi Adam alaihissalam. Bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam itu ada, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya kota Mekah Al-Mukarramah ataupun Baitullah ini nanti akan menjadi kiblat daripada manusia yang datang setelahnya. Jadi yang menentukan Ka'bah posisinya di situ itu bukan Nabi Ibrahim. Akan tapi yang menentukan posisi Ka'bah itu berada di kota Mekah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya pahami kan? Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu ketika Rasulullah SAW sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah, maka orang-orang kafir Quraisy menganggap kaum muslimin ini merupakan kaum yang lemah. Maka disitulah muncul syariat untuk berittiba. Apa itu ittiba? Yaitu membuka kain ihram yang sebelah kanan, kemudian dicantol nih, ya, diangkat ke bagian sebelah kiri. Ya. Jangan salah ya, yang diangkat adalah bagian kanan. Ya. Yang dibuka adalah bagian kanan. Ya. Jangan sampai salah. Ya. Karena ada juga sudah sampai viral yang dibuka adalah bagian yang kiri. Ini kurang tepat. Ya. Kemudian setelah tawaf itu selesai, maka para jemaah haji ataupun jemaah umrah nanti mereka akan menuju ke Bukit Sofa dan juga Bukit Marwah. Apa yang mereka lakukan di situ? Yang mereka lakukan di situ yaitu melaksanakan sa'i. Berlari-lari kecil dimulai dari Bukit Sofa kemudian ke Marwah. Dari Marwah ke Sofa, dari Sofa ke Marwah, dan nanti akan berakhir 7 kali di mana? Di Marwah. Ya. Hal ini atau syariat tentang sa'i ini dahulu ada sebuah kisah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan istrinya dan anaknya di kota Mekah. Dahulu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kota Mekah itu merupakan sebuah tempat yang tidak berpenghuni. Artinya di situ merupakan tanah yang gersang, tidak ada air, tidak ada penduduk yang ada di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anaknya yang masih kecil. Pada waktu itu Ismail masih menyusu kepada ibunya yang bernama Siti Hajar. Coba bayangkan, ini dari kecil Ibrahim sudah mendapatkan perintah yang sangat berat. Nabi Ibrahim, karena kenapa Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Karena memang di antara semua nabi ulul azmi ataupun nabi-nabi dan rasul, di antara yang terberat cobaannya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ketika masih kecil Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berdakwah ke kaumnya yang di situ menyembah berhala.
Sampai-sampai Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup. Kemudian setelah berhijrah ke Mesir, di situ harus menghadapi raja yang zalim. Kemudian ketika pulang dari Mesir, kemudian setelah umur 60 tahun dan baru memiliki anak. Pada waktu itu Nabi Ibrahim disuruh untuk meninggalkan istrinya dan anaknya di tempat yang tandus. Setelah anaknya nanti balik, Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih putranya. Ini merupakan perintah-perintah yang sangat berat, dan perintah-perintah kalau misalkan orang berpikir hanya menggunakan akal, pasti tidak akan mau mengerjakannya, tidak akan mau dan tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim sudah menunggu waktu yang lama untuk diberikan keturunan. Akhirnya di umur yang ke-60 tahun baru memiliki anak yang pertama yang bernama Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail sedang menyusui, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak anaknya dan juga istrinya ke sebuah lembah yang tidak ada airnya, tidak berpenghuni, yaitu di sekitaran daripada Ka'bah. Dan ketika Nabi Ibrahim hendak meninggalkan istrinya dan juga anaknya, istrinya berkata, Allahu amaraka bihada, wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Ini pertanyaan Ibunda Hajar kepada suaminya yang bernama Nabi Ibrahim. Sekarang kalau misalkan ibu-ibu nih, Bu, jenengan tasih nyusui putra jenengan yang masih mungkin 1 tahun atau 1 tahun setengah, tiba-tiba sama bapak ditinggal di tengah gunung, Bu, piambaan. Kita ibu aja matur nuwun nih ketemu bapak nih. Itu umum. Nabi Ibrahim begitu berat sebenarnya untuk mengerjakan perintah Allah ini. Akan tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, pasti ada hikmah yang sangat besar yang akan terjadi setelah itu. Ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh istrinya yang bernama Ibunda Hajar, Allah amaraka bihada, wahai Nabi Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan dirimu untuk melakukan hal ini? Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, na'am, iya, Allah yang memerintahkanku. Kemudian Nabi Ibrahim tidak sanggup untuk menengok ke belakang, karena kapan Nabi Ibrahim menengok ke belakang, pasti dia tidak akan tega. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun berjalan meninggalkan anaknya dan juga istrinya di tengah padang pasir. Setelah air yang dibawa oleh Ibunda Hajar itu habis, kemudian air susu yang diberikan kepada putranya juga sudah habis, maka di situ Ibunda Hajar pun berusaha untuk mencari sumber air dan juga berusaha untuk mencari kabilah yang datang. Siapa tahu dari balik bukit nanti ada kabilah yang datang dan mereka membawa air. Maka Ibunda Hajar pun berlari menuju ke bukit Sofa. Di situ pun ditengok-tengok, tak ada orang. Kemudian turun, lari ke bukit Marwah, ditengok lagi, tak ada orang lagi. Balik ke bukit Sofa, balik lagi ke bukit Marwah, sampai 7 kali, berakhir di Marwah. Di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya. Dalam Qasasul Anbiya, lagi-lagi kalangan Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam itu menancapkan sayapnya di bawah telapak daripada kaki Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian di situ muncul air yang sangat deras. Kemudian Ibunda Hajar mengatakan apa? Zam, berkumpullah. Karena kapan waktu itu Ibunda Hajar tidak berdoa kepada Allah, berkumpullah, maka air itu akan menutupi seluruh kota Mekah karena saking banyaknya. Dan air itulah yang disebut sebagai air zam. Sinten sing nate munjuk air zam. Sampun ustazan? Alhamdulillah. Setelah itu, bahwa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ibadah sa'i, apa yang dilakukan? Ya. Kalau misalkan jamaah umrah, setelah ibadah sa'i, maka ibadah umrahnya itu selesai. Mereka tinggal tahalul. Tapi kalau misalkan jamaah haji, mereka nanti masih harus melaksanakan lempar jumrah. Dan jumrah itu ada 3. Jumrah Aqabah ataupun jumrah Sughra, jumrah wusta dan jumrah Aqabah. Orang yang beribadah haji ketika mereka sedang setelah selesai melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka di malam harinya mereka akan bertolak menuju ke Musdalifah. Kalau misalkan masih bingung dan bagaimana
Bayangkan saja ya, bayangkan aja. Setelah selesai mereka wukuf dari Arafah, mereka nanti akan bertolak ke Musdalifah. Ngapain Ustaz mereka ke Musdalifah? Di Musdalifah ibadah mereka satu, apa itu? Tidur. Di Musdalifah ibadahnya apa? Tidur. Karena di keesokan harinya mereka sudah harus bertolak ke Mina. Kemudian mereka harus bertolak ke Jamarat untuk melempar jumrah. Dan melempar jumrah yang benar itu batu kerikil yang dipakai itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ukuran yang pas itu mungkin satu ruas ujung jari daripada jari kelingking ini. Ya. Jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Dan melempar jumrah yang benar itu adalah batunya itu harus masuk ke dalam, bukan keras-kerasan. Ini setiap kali saya berangkat ibadah haji banyak orang yang nggak paham. Katanya apa? Dinding yang ada di jumrah itu merupakan perwujudan daripada setan. Akhirnya mereka melemparnya terlalu keras, batu yang harusnya masuk itu mantul malah. Kembali lagi, akhirnya mengenai kepala, entah kepala dia atau jamaah yang lain. Ini salah. Ya, perlu untuk kita luruskan. Melempar jumrah yang benar, yaitu batunya itu harus masuk. Dan syariat melempar jumrah ini memang dahulu pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim sudah mendapati putranya itu sudah di masa balik, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih putranya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walamma balagha ma'u sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika putra daripada Nabi Ibrahim itu sudah menginjak masa remaja, di situ Nabi Ibrahim bermimpi. Dan mimpi seorang nabi itu wahyu dari Allah. Beda dengan kita ya. Mimpinya kita apa Pak? Ya, bunga-bunga tidur ya. Jangan sampai ketika kita bermimpi, wah, Ustadz, tadi malam saya bermimpi dapat wangsit kalau terjun ke sumur misalnya gitu. Apakah saya harus terjun besok ya? Jangan ya. Mimpi kita dengan mimpi para nabi dan rasul itu beda ya. Mimpi para nabi dan rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu? Kemudian Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirimu, insyaallah engkau akan mendapati aku merupakan orang-orang yang sabar. Maka dari rumah Nabi Ibrahim menuju ke Jabal Qurban. Jabal Qurban itu dekat dengan Mina. Ya, bagi yang sudah pernah haji pasti pernah ditujukan. Kalau naik bis posisinya sebelah kiri bagian atas. Ya. Kalau naik bis itu pasti ditunjukkan sama pemimpinnya. Ya. Kalau nggak ditunjukkan berarti ada dua kemungkinan. Satu, jamaahnya yang tidur, atau pemimpinnya yang tidur pas sampai situ. Ya. Nah, jadi dari rumah Nabi Ibrahim ke Jabal Qurban, disitulah banyak setan-setan yang kemudian mengganggu Nabi Ibrahim. Mengganggu untuk apa? Supaya Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih putranya. Maka di situ Nabi Ibrahim pun melempari setan-setan itu dengan apa? Kerikil. Ya, yang itu kemudian diabadikan di umat Islam menjadi sebuah ibadah yang disebut sebagai melempar jumrah. Ya. Kemudian ketika sudah sampai di Jabal Qurban, di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan domba untuk mengganti putranya Nabi Ismail alaihissalam dan tidak jadi untuk disembelih. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka melempar jumrah, setelah mereka tawaf ifadah, setelah mereka sa'il hajj, maka ibadah haji mereka itu sudah selesai. Dan sebenarnya ya, kalau misalkan kita mau benar-benar hitung-hitungan, waktu yang digunakan para jamaah haji untuk melaksanakan rukun wajib itu 5 hari sudah cukup sebenarnya. Mulai tanggal 8 mereka akan berada di Mina. Jadi disebut sebagai hari tarwiyah. Kemudian tanggal 9 mereka nanti akan berada di Arafah. Malam ke-10-nya mereka akan berada di Musdalifah. Hari ke-11 mereka akan berada di Mina. Kemudian tanggal 11 dan 12 mereka nanti juga akan berada di Mina. Setelah tanggal 12 orang tetap boleh berada di Mina ataupun meninggalkan Mina.
Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'ajjala fala itsma alaihi man ittaqa. Barang siapa yang meninggalkan Mina silahkan, dan barang siapa yang tetap ingin tinggal di Mina juga silahkan ya. Maka ibadah haji itu cuma tanggal 8, 9, 10, 11 dan 12, 5 hari saja. Terus kalau jamaah haji di sana 40 hari ngapain Ustaz? Ya banyak ya. Mereka akan banyak beribadah di Masjidil Haram. Mereka juga akan banyak beribadah di Masjid Nabawi, dan juga mereka akan berziarah ke tempat-tempat yang sepatutnya dikunjungi ketika mereka berada di kota Madinah ataupun berada di kota Mekah. Sebenarnya cerita tentang kota Mekah dan Madinah ini masih panjang dan masih banyak ya. Kita belum bercerita Masjid Quba, kita belum bercerita Masjid Qiblatain, kita belum bercerita tentang Masjid Khandaq, kita juga belum bercerita di Gunung Uhud, kemudian kita juga belum bercerita di Arafah, kemudian kisah apa saja yang ada di Mina. Kemudian di Mina itu ada masjid yang disebut sebagai Masjidil Haram. Itu semua perlu dijelaskan dalam waktu yang tidak singkat. Mudah-mudahan kita masih bisa menjelaskan di pertemuan pekan-pekan yang akan datang billahi taala. Dan seperti waktunya masih ada sekitar 10-15 menit ya, kita seperti biasa saya akan membuka sesi tanya jawab. Dan alhamdulillahnya Masjid Al-Fajar karena tahu kita mau menggunakan hari Sabtu pada maghrib, mereka minta tukar hari Jumat pada subuh. Jadi kita insya Allah masih bisa molor ya, setelah adzan pun insya Allah kita masih bisa molor gitu. Jadi yang semula Masjid Nur Rahman yang ingin menggeser jadwalnya Al-Fajar, ternyata Al-Fajar yang ngalah ya, yang ngalah untuk geser ke Jumat pagi, alhamdulillah ya. Ya monggo silahkan kita buka sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya seputar Mekah, Madinah ataupun yang lainnya, kami persilahkan. Ya, monggo silahkan. Terima kasih. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, kita selaku warga negara Indonesia itu biasanya kalau daftar haji sekarang kan sampai 15 atau 20 tahun baru berangkat. Padahal mungkin usia kita itu kadang-kadang sudah dipanggil oleh Kementerian Agama itu sudah tua orangnya, sudah tua sehingga tidak bisa melaksanakan haji. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Itu apa sama dengan sudah melaksanakan haji pahalanya atau tidak melaksanakan haji? Demikian, terima kasih. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, antrian di negara kita sangat panjang. Ya. Berapa tahun Pak sekarang antriannya? 20 tahun. 20 tahun ya. Artinya kalau misalkan mendaftar di umur 50, berangkatnya di umur ke-70. Itu kalau tidak mundur ya. Kalau misalkan daftarnya di usia 30, ya siapa juga yang usianya 30 kemudian sudah mapan untuk mendaftar haji dan yang lainnya ya. Kalau dari keluarga sultan mungkin bisa ya. Tapi kalau dari keluarga yang biasa-biasa aja mungkin akan sulit ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibadah haji ini memang ibadah yang spesial. Yang berbeda ketika kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita memang belum memiliki kemampuan, ya, apalagi ya, harus kemudian berhutang untuk beribadah haji, maka kita katakan haji bagi orang itu tidak wajib. Ya. Karena memang dulu pernah beberapa ada, yaudah ditalangi dulu, nanti kemudian dibayar diangsur untuk pertemuan atau tahun-tahun berikutnya gitu. Padahal dia belum mampu. Ketika orang itu melakukan dengan cara yang seperti itu, insya Allah hajinya sah dan dia tidak perlu untuk mengulangi hajinya lagi. Akan tapi memberat-beratkan diri untuk pergi menuju ke tanah suci, ya, maka ini harus dipertimbangkan maslahat dan madaratnya. Memang ada sebuah hadis yang kemudian mengatakan la tasyuddur rihal illa li salasati masajid. Janganlah kalian memberatkan diri kecuali untuk pergi ke 3 masjid. Yang satu yaitu Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Wa masjidi hada, masjidku ini yang berada di kota Madinah. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Kalau memang kita sudah sampai di umur ke-50, kemudian kita baru memiliki kemampuan di waktu itu,
maka tidak mengapa kita mendaftar di waktu kapanpun kita mampu untuk mendaftar. Dan dengan itu kita sudah berlepas diri dari pertanyaan yang nanti kemungkinan akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita. Engkau sudah mampu, kenapa kau belum mendaftar? Engkau sudah mampu, kenapa engkau belum berangkat, ya. Tapi kalau misalkan ketika di umur 60 tahun atau 50 tahun, kita sebenarnya punya uang untuk mendaftar haji, tapi uang kita cuma itu saja. Sementara kebutuhan rumah tangga masih banyak. Maka dalam kondisi ini kita harus mempertimbangkan mana yang lebih besar maslahatnya dan juga mana yang lebih besar madaratnya ketika kita mendaftar haji. Kemudian apakah kita berdosa atau tidak? Ya, maka ini nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan melihat hati daripada kita masing-masing, ya. Apakah kita termasuk orang yang mampu akan tapi tidak mau berangkat, ataupun kita memang termasuk orang-orang yang memang belum mampu dan kita sudah berusaha melakukan hal-hal yang mendukung kita untuk bisa berangkat ke tanah suci. Jadi kalau misalkan ditanya dalam kondisi seperti ini apakah kami berdosa atau tidak, Ustaz? Wallahu ta'ala alam, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apakah kita itu tidak mau berangkat karena memang tidak mau, atau kita memang sudah berusaha kan tapi belum mampu, seperti itu, ya. Baik, ada yang lain? David, silakan. Terkait badal umroh dan badal haji kan, itu apakah nilai pahalanya sama dengan haji? Terus itu kalau memang sakit keras, apakah boleh dibadalkan? Baik. Berkaitan tentang badal umrah dan badal haji, ya. Ketika orang melaksanakan umrah, ya, tentu saja umrah ini pahalanya berbeda dengan haji. Ini merupakan hal-hal basic yang kita semua sudah tahu, ya. Akan tapi bagi mereka yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka umrah itu bisa disebut sebagai haji kecil, ya. Bahkan dalam beberapa madhab, ya, itu ada yang sampai mengatakan bahwasanya umrah sekali seumur hidup itu hukumnya adalah wajib, ya. Beberapa madhab sampai mengatakan seperti itu. Akan tapi tentu saja kalau misalkan dilihat daripada pahalanya, pahala haji tentu lebih besar daripada pahala umrah, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal melainkan surga. Dan orang yang haji, mereka selama di tanah suci lam yafsuq, mereka tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak pahala haji mereka, entah berkata-kata kotor atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Maka ketika mereka pulang, raja'at ka yaumin waladathu ummuh, mereka akan pulang ke tanah air mereka seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Itu diantara pahala-pahala haji. Sedangkan pahala-pahala umrah, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyampaikan melalui lisan Rasulullah SAW, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah itu yang satu dengan yang lainnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa bagi orang yang melakukan di antara keduanya, ya. Artinya orang yang berangkat ibadah umrah pun ketika mereka melakukan amal ibadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan mereka tidak melakukan kemungkaran selama di tanah suci, maka boleh jadi ketika mereka pulang ke tanah air, Allah Subhanahu wa taala juga sudah bisa mengampuni dosa-dosa mereka. Akan tapi yang benar-benar bisa memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu hanya haji. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji mabrur itu tidak ada pahala yang setimpal kecuali surga. Dan adapun ketika ada orang yang misalnya sakit, kemudian mereka tidak bisa berangkat haji ataupun umrah, maka di sini boleh untuk diwakilkan, entah meminta keluarganya ataupun meminta orang lain yang sudah pernah umrah ataupun sudah pernah haji untuk melaksanakan menggantikan amal ibadah tadi, dan itu disebut sebagai hajjul badal atau umrah badal, ya, badal haji ataupun badal umrah. Dan ini sudah masyhur yang di kalangan para ulama, ya, tentang kebolehannya seperti itu. Ya, jadi beda ya Mas David, ya. Tetap
Untuk pahalanya, maksudnya apakah sama dengan waktu yang hidup itu mas? Umpamanya dibatalkan meninggal. Oh gitu ya, sama ya. Namanya juga tidak bisa lagi ya. Kalau misalkan pahalanya berkurang ya, tentu saja syariat Islam menjadi syariat yang naqis atau syariat yang kurang. Jadi sesuatu yang sekarang saya tanya, ketika misalnya di Trenggalek nggak ada air, kemudian kita harus bertayamum, apakah pahala sholat kita berkurang gara-gara kita bertayamum? Tidak. Ya sama seperti itu ya. Jadi ketika sesuatu yang pokok itu tidak bisa kita lakukan, kemudian kita terpaksa harus melakukan yang lain, maka dalam kondisi ini yang lain itu hukumnya sama seperti yang awal. Jadi ketika tidak ada air, kemudian kita bertayamum, maka pahala sholat kita sama ketika kita berwudu ataupun bertayamum. Ketika kita membaca Quran, pahala kita sama ketika kita berwudu ataupun kita bertayamum seperti itu. Jadi pahalanya sama. Ada yang lain? Silakan. Ya Pak Yobi, silakan. Waalaikumsalam. Pak Ustaz mengatakan predikat haji mabrur adalah Surga. Terus haji mabrur itu ketika dia selesai melaksanakan ibadah haji sebagai mabrur, selanjutnya bagaimana kehidupan selanjutnya? Sebab kita melihat di lingkungan kita ketika predikat haji itu di hadapan, entah itu mabrur atau tidak, untuk kelanjutan mempertahankan predikat hajinya itu masih perlu dipertanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah predikat haji di Indonesia harus selalu identik dengan berkopiah putih kan? Saya nggak berkopiah tapi pensiun gimana ya? Saya akan mulai dari jawaban yang kedua dulu. Pertanyaan yang kedua, tidak wajib ya. Orang yang berangkat ibadah haji pas pulang itu nggak wajib memakai kopiah putih ya. Mau pakai belampan pun monggo, tidak masalah ya. Masalah pakaian itu tidak ada aturannya. Yang penting dia longgar kemudian menutup aurat seperti itu. Tidak wajib setelah selesai haji memakai songkok putih atau memakai peci putih. Mau pakai peci nasional, songkok nasional ataupun belampan pun tidak menjadi masalah insyaallah. Mau sarungan tidak pakai gamis pun nggak apa-apa ya. Ya jangan sampai menjadi identik. Kalau misalkan orang baru pulang haji kemudian pakai sarung, pakai batik, wah ini dipertanyakan hajinya ya enggak juga ya. Ya enggak gitu caranya. Kemudian bagaimana untuk mempertahankan predikat haji kita di hadapan Allah? Tentu saja kalau misalkan kita mengatakan predikat haji itu di hadapan Allah ya, bukan di depan manusia ya. Karena kalau misalkan di depan manusia, kadang-kadang orang yang baru saja berangkat ibadah haji pulang nggak dipanggil haji marah ya. Jangan kayak gitu ya. Kita ketika berangkat ibadah haji itu kita tidak ingin ya sebenarnya dipanggil haji fulan atau haji fulan itu kita nggak butuh sebenarnya dengan panggilan-panggilan yang seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang manggil dengan seperti itu monggo silakan. Yang penting kita nggak meminta ya. Kemudian kalau misalkan kita sudah selesai haji, bagaimana untuk mempertahankan kalau misalnya haji yang kita lakukan itu mudah-mudahan mabrur di Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum berangkat. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Kalau misalkan sebelum berangkat orang tersebut misalnya sangat rajin, kemudian setelah pulang ternyata lebih banyak maksiatnya daripada amal solehnya, ini merupakan mungkin saja tanda-tanda bahwasanya hajinya tidak mabrur ya. Kalau misalkan setelah pulang daripada umrah, setelah pulang daripada haji, ya semakin giat beribadah, semakin giat berzikir, semakin giat melakukan amal-amal soleh, insyaallah ini merupakan tanda-tanda bahwasanya umrahnya ataupun hajinya diterima di insyaallah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan semacam sesuatu yang identik yang menandakan bahwasanya hajinya itu mabrur seperti ini enggak. Akan tapi beliau memberikan gambaran umum saja bahwasanya mereka yang haji mabrur adalah mereka yang lebih baik setelah pulang daripada mereka sebelum berangkat seperti itu. Ya Allah taala. Masih ada yang lain? Ya, moga manut. Kalau dengan Ka'bah, keberadaan Ka'bah, orang bertanya sebelum Nabi Ibrahim yaitu pada saat Nabi Adam, bahkan Nabi Adam turun ke bumi itu bangunan itu begitu dekat, katanya dibangun oleh para malaikat, dibangun para malaikat.
Namun demikian di situ ada berhala-berhala kalau ceritanya. Bagaimana ceritanya kok ada berhala? Kemudian sekarang sudah bersih, saat ini tidak ada berhala sama sekali, bahkan oleh umat Islam juga ada bersih. Kemudian ceritanya prosesnya seperti Ya, Masya Allah, ya betul. Ya, memang pondasi daripada Ka'bah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Walaupun Rasulullah SAW belum lahir, bangunan dari Ka'bah itu sudah ada. Tapi bangunan Ka'bah ini perlu diketahui ya, bangunan Ka'bah dari waktu ke waktu itu tidak sama. Saya ingin terangkan di sini. Ketika malaikat Jibril meletakkan pondasi daripada Ka'bah, Ka'bah itu tidak berbentuk kotak seperti sekarang. Hanya pondasinya saja. Batas mana yang disebut sebagai Ka'bah itulah yang kemudian dikasih tanda oleh Nabi yang dikasih tanda oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan bangunan daripada Ka'bah. Artinya apa? Pondasi yang ada itu dibangun di atasnya. Ya. Dan bangunan Ka'bah pada zaman Nabi Ibrahim dengan zaman kita sekarang itu berbeda. Kalau dulu pada zaman Nabi Ibrahim bentuknya itu balok ataupun persegi panjang. Nah, kalau misalkan kita sekarang berkunjung ke sana, bentuknya gimana? Kubus atau balok? Kubus. Itu ada ceritanya. Dulu ketika masa fatrah setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, kemudian yang memimpin kota Mekah itu adalah Quraisy dan Jurhum. Di situ pernah terjadi sebuah banjir yang sangat besar. Ya. Ketika terjadi banjir yang besar itu, akhirnya bangunan dari Ka'bah itu roboh. Karena itu memang bangunan yang sudah tua. Akhirnya suku Quraisy dan suku Jurhum itu berusaha untuk membangun kembali Ka'bah. Walaupun mereka orang-orang Quraisy itu dalam kondisi keagamaan mereka banyak yang musyrik, banyak yang kufur, dan mereka banyak yang menyembah berhala, akan tapi mereka tahu dana untuk membangun Ka'bah ini tidak boleh kecuali dari harta yang halal. Akhirnya ketika harta yang halal itu dikumpulkan, kemudian berusaha untuk digunakan untuk membangun kembali Ka'bah, ternyata dananya tidak cukup. Nggak cukup. Akhirnya dibangunlah Ka'bah itu berbentuk kubus, berbentuk kotak. Kemudian bagian daripada Ka'bah yang lain itu dikasih tanda U seperti huruf U. Dan itu disebut sampai sekarang sebagai Hijr Ismail. Makanya kalau misalkan ada orang yang tawaf, kemudian motong, tidak memutari Hijr Ismail, akan tapi dia motong kompas, ya, maka tawafnya itu tidak sah. Karena apa? Dia belum mengelilingi Ka'bah. Ya. Ketika Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, maka disitulah mulai setan-setan dari bentuk manusia ataupun dari bentuk jin itu memberikan hasutan kepada penduduk kota Mekah. Ya. Dalam waktu 100 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa, kota Mekah itu bersih daripada berhala. Akan tapi ada satu orang yang berhati iblis yang bernama Amru bin Luhai, itu membawa berhala dari luar daripada kota Mekah. Dan di situ kemudian setan-setan bekerja sama bagaimana caranya supaya orang Mekah ini terhasut. Kemudian mereka mau untuk menyembah berhala. Maka di situ satu demi satu patung itu pun muncul. Sampai akhirnya ketika Rasulullah datang menjadi nabi dan rasul, patung-patung di sekitar Ka'bah itu berjumlah 360 berhala. Ya, sangat banyak. Ya. Akan tapi setelah Fathul Mekah, setelah kaum muslimin menguasai kota Madinah dan juga kota Mekah, maka di situ kemudian semua patung-patung itu dihancurkan. Ya, jadi orang yang pertama kali membawa patung ke Jazirah Mekah itu bernama Amru bin Luhai. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Sudah insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan. Ini sebenarnya kisah tentang Mekah dan Madinah ini masih pekan depan mau dilanjutkan tentang ini dulu sebelum kita masuk ke kitab Ar-Ruh, atau langsung masuk ke kitab Ar-Ruh? Dilanjutkan dulu ya. Insyaallah kita masih santai, kita masih lama pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada para jemaah semua. Dan insyaallah karena ini mungkin pertemuan perdana, mungkin banyak yang belum mendengar info tentang kajian ini. Mudah-mudahan pekan depan bisa jemaah-jemaah yang belum tahu, kalau malam
Ahad ya, malam Ahad pada maghrib itu ada kajian. Nanti boleh untuk diinfokan dan mudah-mudahan bisa datang dengan jumlah yang lebih banyak lagi insyaallah. Banyak yang liburan kan. Ya demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.